Tafsir suratil waqiah, tafsir surat waqiah. Wahya makiyah. Al-Waqiah itu adalah surat yang turun sewaktu Nabi belum hijrah, sewaktu masih di Mekah. Ada sejumlah keterangan, ini banyak, salah satunya dari hadis Nabi, man qoro'a, siapa orang yang membaca surat al-waqi'ati, surat waqi'ah, kulla lailatin, setiap malam, lam tasibhu faqatun abada, maka tidak akan menimpa kepada dia itu kepakiran atau kepapaan selama-lamanya. Itu salah satu manfaat surat waqi'ah, bacalah tiap malam, maka akan kecukupan kita terus lama-lamanya. Hanya masalahnya tidak bisa setiap malam gitu ya. Pada malam-malam tertentu. Ya. Ini syaratnya kullalailatin, setiap malam. Bacalah surat Al-Waqiah. Maka kita akan insya Allah akan dalam kondisi subur terus. Demikian juga dalam hadis yang lain juga sama. Rasul menyatakan siapa orang membaca surat Al-Waqiah tiap malam lam tusib kotun abada. Tidak akan ketimpa kepapaan selama-lamanya. Akan berkecukupan terus. Nah, sering juga kita baca dalam kondisi-kondisi tertentu surat Al-Waqiah. Kadang-kadang ngepas, kadang-kadang tidak juga. Kita menginginkan anak baru dalam kandungan, kita bacakan surat Al-Waqiah. Nah, Waqiah sendiri artinya yang datang. Tapi maksud di sini Al-Waqiah itu adalah hari kiamat. Di sini sebutkan Al-Waqi'atu min asma'i yaumil kiamah. Salah satu nama dari nama-nama hari kiamat. Jadi hari kiamat itu beragam penamaan yang diberikan dalam Al-Quran. Salah satunya ada Waqiah. Al-Qari'ah juga itu salah satu nama. Al-Haqqah itu juga nama-nama lain dari hari kiamat. Min asma'i yaumil kiamah itu adalah nama-nama dari hari kiamat. Waqiah itu sendiri artinya datang, kumiba gitu kan, datang, tetapi yang maksud di sini kedatangan hari kiamat. Sumiyat bidzalik litahaqquqi kauniha wa wujudiha. Mengapa dinamai al-waqiah itu hari kiamat? Karena pasti keberadaan dan wujudnya itu akan terjadi waqiah. Dan sudah diberi tanda-tanda saat ini bahwa bumi itu akan terguncang, kemudian akan terjadi hari kiamat. Buktinya kita juga mengalami sejumlah bencana saat ini. Nah, itu semua Allah berikan tanda-tanda bahwa bumi ini tidak tenang-tenang saja. Bisa saja satu waktu hancur. Dengan adanya gempa bumi, jangankan sampai 9 skala Richter, di skala 7 Richter aja udah porak-poranda. Apalagi nanti pada saat waqiah itu skalanya lebih besar lagi. Faya maidhi waqatil waqiah dalam surat Al-Haqqah, maka akan datang itu al-waqiah. Laisa waqatiha kadzibah. Tidak ada yang bisa membohongkan kedatangan itu waqiah. Laisa libukuiha idza aradallahu qanaha sorifun yusrifuha. Pada saat Allah berkehendak mendatangkan itu hari kiamat, maka tidak ada yang bisa menolak kedatangan itu waqiah dan tidak bisa melakukan keluar dari waqiah. Semua makhluk akan mengalaminya. Tentu saja dengan harapan kita tidak perlu ikut mengalami waqiah. Karena pasti akan dahsyat. Dan insya Allah mudah-mudahan kita semua tidak masuk ya. Kita sudah keburu meninggal dahulu gitu. Bagi usia kita udah usia-usia waktunya meninggal ya. Mudah-mudahan tidak perlu ikut menyambut kedatangan waqiah. Jangankan waqiah, gempa saja kita ya gempanya di Sumedang, tapi yang repotnya di Bandung juga kan rumah kita ikut goyang-goyang. Apalagi kalau waqiah, maka mendingan tidak perlu mengalami. Khofidu, khofidatul robiah. Khofidah itu artinya yang merendahkan. Robiah dan juga meninggikan. Artinya di sini, tahfadu akwaman ila aspalasapilin. Ila aspalasapilin ila jahim. Pada hari kiamat itu akan direndahkan sejumlah kelompok manusia ke serendah-rendahnya masuk ke neraka jahim.
Di pada saat terjadi waqiah akan terjadi kelompok-kelompok manusia yang direndahkan jadi ahli neraka. Wa in kanu fid dunya a'izza'u. Walaupun waktu mereka hidup di dunia itu sebagai orang-orang mulia, sebagai orang-orang terpandang, sebagai tokoh-tokoh, sebagai pimpinan-pimpinan. Tapi karena tidak beriman kepada Allah, itu dihinakan nanti pada hari kiamat. Tidak ada artinya kemuliaan dunia ini jika hanya dunia saja tanpa disertai dengan keimanan. Tetapi watar pau akhirina juga akan mengangkat itu waqiah pada hari terjadi kiamat itu kepada kelompok-kelompok lain ila a'la illiyin, kepada setinggi-tingginya derajat, ila naimil muqim, ke surga naim yang terus-terusan ada di dalamnya. Wa in kanu fid dunya du'afa'u. Walaupun mereka semua berada di dunia ini dalam keadaan lemah. Waktu di dunia tidak terpandang. Waktu di dunia tidak punya kekuasaan, tidak punya kekayaan dan sebagainya, tetapi disertai dengan keimanan, disertai dengan ketakwaan kepada Allah, maka pada hari waqiah akan dimuliakan oleh Allah, ditinggikan derajat. Begitu yang dikatakan oleh Imam Hasan, bahwa pengertian khafidhatur rafi'ah itu yang merendahkan dan juga meninggikan kelompok orang itu akan terjadi. Jadi dua kelompok nanti. Kemudian di pengertian dari Ibnu Abbas sebutkan khafidatur rafi'ah itu tahfadu unasan wa tarfa'u akhirin. Allah atau waqiah itu akan merendahkan sekelompok manusia dan meninggikan kelompok-kelompok yang lainnya. Akan terbagi dua golongan. Kemudian diterima dari Umar bin Khattab juga disebutkan khafidatur rafi'ah itu as-sa'atu hafadat a'da Allah ilan nar. Hari kiamat itu adalah hari yang merendahkan kepada musuh-musuh Allah sehingga masuk ke dalam neraka. Warfa'at, dan meninggikan aulia Allah ila jannah, wali-wali Allah ke dalam surga. Tentu pengertian wali di sini adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa, memelihara diri, merawat diri, bukan pengertian walinya seperti wali sembilan. Itu hanya sebutan bagi kita. Karena mereka juga memang termasuk orang-orang yang dekat dengan Allah dan berjasa menyebarkan Islam, maka kita menyebutnya para wali. Tapi sesungguhnya para wali Allah itu bukan hanya yang kita sebut kenal wali. Bisa saja sekarang juga banyak wali-wali Allah yang punya komitmen memegang agama sebagai patokan hidupnya. Itu juga adalah termasuk wali-wali Allah yang nanti akan ditinggikan derajatnya oleh Allah di sini. Demikian juga dari Ibnu Abbas sebutkan khafidatur rafi itu asma'at al-qarib wal ba'id. Bisa jadi itu orang-orang yang dekat maupun orang yang jauh. Yang Allah tinggikan dan Allah rendahkan. Kemudian ida rujjatil ardroja, apabila bumi itu digoncangkan segoncang-goncangnya. Ini saya kira tidak hanya di surat ini, di surat Al-Zalzalah juga disebutkan idza zulzilatil ardu zilzalaha, apabila bumi digoncangkan dengan segoncang-goncangnya. Ini skalanya melebihi 7,5 skala Richter atau 9. Selama ini setidaknya gempa bumi itu di atas 9 skala Richter ya. Kalau sampai 20 skala Richter, wow, itu makin goncang saja itu. Hancur. Ini masjid yang kokoh ini juga hancur saya yakin. Dan itu akan terjadi pada hari kiamat. Idza rujjatil ardu rojja. Apabila bumi digoncang sebagaimana Allah menyatakan idza zulzilatil ardu zilzalha, apabila bumi digoncangkan dengan segoncang-goncangnya. Demikian juga dalam surat Al-Hajj, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatis sa'ati syai'un adzim. Hai manusia, seluruh manusia, bertakwalah kalian kepada Tuhan kalian. Inna zalzalatis sa'ati, sesungguhnya goncangan hari kiamat itu syai'un adzim, itu sesuatu yang sangat dahsyat, sangat besar. Wabussatil jibalu bassa, dan pada hari itu juga, pada hari waqiah itu akan digoncangkan itu gunung-gunung itu segoncang-goncang. Artinya akan lebur, yang sekarang kita melihat gunung itu demikian kokoh ya. Tapi pada hari kiamat mereka berterbangan bagaikan debu. Ya, mana sekarang juga kalau terjadi gunung meletus itu
isinya itu kan diterbangkan itu. Sehingga di dalamnya mungkin kosong gitu. Karena itu kan di dalamnya tanah yang panas gitu. Terbang ke atas. Itu nanti pada hari kiamat bukan sekedar isi perutnya tetapi gunung-gunungnya sendiri juga hancur. Ini pernyataan Al-Quran. Wabusiyatil jibalu bassa. Sorot al-jibalu kama qala Allah Ta'ala kasih mahila. Itu menjadi hambaan membasah, menjadi debu-debu yang diterbangkan. Yang menurut kita sekarang ini demikian kokohnya itu gunung-gunung itu. Gunung Himalaya, Gunung Papandayan, gunung ya di sekitar kita juga banyak gunung. Demikian kokoh nanti akan hancur lebur pada hari kiamat. Saking dahsyatnya hari kiamat. Berarti kalau gempa saat ini tidak ada apa-apanya, itu kecil saja. Kok gunung-gunung juga tidak hancur lebur. Hanya rumah-rumah kita saja yang jadi retak. Wa kuntum azwajan salasah. Dan kalian semua itu nanti menjadi 3 kelompok. Yan qasimun nasu yaumal qiyamati ila salasi asnafin. Pada hari kiamat manusia itu akan terbagi menjadi 3 golongan. Golongan pertama adalah kaumun an yaminil arsy. Satu kaum yang berada di sebelah kanan arash. Arash itu biasa kita terjemahkan singgasana. Singgasana Allah. Wallahu alam tetapi ya. Seperti apakah itu pengertian arash. Tapi dalam bahasa kita diterjemahkan singgasana Allah. Kemudian wahum alladzina kharaju min syikki adamil min adami al aiman. Mereka itu orang-orang yang berada di sebelah kanan arash itu keluar dari Nabi Adam itu dari sisi kiri, sisi kanan. Bagaimana caranya? Ini juga sesuatu yang wallahu alam. Ini sesuatu yang goib. Itu kutubahum biaimanihim dan diberikan kitab-kitab kepada mereka itu catatan amal itu dari sebelah kanan. Kita semua ini punya rapot. Bagaimana kita sedang sekolah, baik SD sampai perguruan tinggi itu punya rapot. Nah, sesungguhnya kita hidup ini juga semuanya punya rapot. Ada catatan, tetapi rapot saat ini lebih lengkap lagi. Rapot waktu sekolah kan hanya nilai-nilai mata kuliah atau mata pelajaran saja yang dicatatkan. Tetapi kalau kehidupan ini seluruh perbuatan kita itu tercatat sehingga kita tidak bisa mengelak lagi. Istilah komputer itu non repudiation, sesuatu yang tidak bisa dibantah, tidak bisa dibantah bahwa itu adalah kita. Jadi tidak bisa mengelak bahwa apa yang pernah kita lakukan pada jam ini, ikut ngaji dan sebagainya itu tidak bisa dibantah. Pasti itu adalah kita. Demikian juga pada kegiatan-kegiatan lain, semuanya ada catatannya di sini. Jadi orang-orang yang ashabul yamin itu atau orang golongan pernah itu menerima kitab-kitab atau rapot-rapot mereka itu dari sebelah kanan. Sehingga mereka berada di sebelah kanan, kelompok kanan. Nah, biasa bagi kita kanan dan kiri itu sebagai simbol juga kan saat ini. Kanan itu simbol kebaikan, sedangkan kiri simbol keburukan. Maka kita juga untuk melakukan simbol-simbol itu, lakukanlah segala sesuatu yang baik itu menggunakan tangan kanan. Sedangkan kalau yang buruk-buruk, silahkan pakai tangan kiri. Makan itu adalah baik pakai tangan kanan. Minum juga baik pakai tangan kanan. Tapi kalau yang buruk-buruk silahkan pakai tangan kiri. Kalau merokok saya tidak tahu itu baik atau tidak itu. Berarti kalau tidak baik pakai tangan kiri itu ya. Tapi kalau dianggap baik pakai tangan kanan silahkan. Itu tergantung definisi masing-masing. Kalau menurut NU itu sekedarnya makruh saja. Ada juga yang menghalalkan orang. Kalau menurut Muhammadiyah itu haram. Kalau haram berarti tangan kiri saja kalau mau merokok. Nah, itu kelompok yang pertama ada kelompok Ashabul Yamin dari sebelah kanan arash. Wah, kemudian hum jumhuru ahli jannah. Mereka itulah mayoritas penduduk surga. Wa khuruna dan kelompok keduanya itu hanya cari arsy. Mereka berada di sebelah kiri arash. Wahum alladzina kharaju min syikki adamil aisar. Mereka itu adalah
keluar dari sisi kiri Nabi Adam. Nah, itu tentu saja di sini orang-orang yang tidak beriman. Wa yu'tuna kutubahum bisama ilhim. Dan mereka diberikan kitab-kitab rapot-rapotnya itu dari sebelah kirinya. Berarti jelek mereka itu. Wa yukhadhu bihim datu shima. Dan mereka dimasukkan ke kelompok orang-orang kiri. Nah, sekarang juga kan begitu. Orang-orang kiri itu orang komunis itu kan ya. Yang tidak mengenal Tuhan. Komunis disebut kelompok kiri. Sedangkan kalau kita disebut ekstrim kanan. Orang-orang yang memperjuangkan Islam kan kanan ekstrim kanan dan ekstrim kiri itu di dunia saja seperti itu kelompokkan. Kalau ekstrim kiri itu adalah mereka yang ke kiri-kirian, artinya dekat kepada anti Tuhan. Lambang anti Tuhan di muka bumi ini adalah komunis. Mereka tidak mau mengenal Tuhan. Walaupun sebetulnya tidak begitu juga, ada juga pada mengenal Tuhan sebagian ya. Ya, buktinya di Rusia masih ada gereja, masih ada masjid. Ya, tidak sepenuhnya mereka anti agama, hanya tokoh-tokohnya saja barangkali. Termasuk Aidit itu, kalau itu masa mudanya itu bagus sekali, bahkan bisa baca Quran juga Aidit. Anak tokoh Muhammadiyah beliau itu. Tapi setelah dewasa terpengaruh paham kiri, anti Tuhan. Saya tidak tahu apakah dia setelah jadi PKI anti Tuhan tetap atau sebetulnya dia tetap memegang ajaran Islam. Wallahu a'lam. Bahum alladzina kharaju min aisar wa yu'tuna bi malihim. Mereka adalah amat ahli nar, kebanyakan ahli neraka yang ada di sebelah kiri. Kemudian kelompok yang ketiga itu ta'ifatun sabiquna baina yadayhi wa hum akhassu kelompok yang bersegera, yang melakukan musabakoh, segera melakukan kebaikan. Baina yadahi berada di hadapan Allah atau di hadapan arash di sini ya. Di hadapan arash, wahum akhos mereka adalah kelompok-kelompok khusus dan dekat dari sebelah kanan. Alladzina hum sadatuhum mereka itu adalah pimpinan-pimpinan ashabul yamin, kelompok kanan. Fihim di kelompok yang ketiga itu ar-rusul para utusan, para rasul, wal anbiya'u kaum para nabi, wasiddiqun kaum siddiqin wasyuhada dan orang-orang yang mati syahid, wahum aqallu mereka itu hanya sedikit saja dibanding jumlah manusia. Ya seperti jumlah para nabi itu kan 124.000 nabi. 124.000 itu sedikit kalau dibandingkan miliaran manusia. Rasul 313 lebih sedikit lagi. Kaum syahid juga sedikit saja, tidak banyak. Mereka adalah kaum sedikit jumlahnya. Dibanding dengan banyaknya ashabul yamin. Walihada maka karena itu Allah berfirman, ashabul maimanati ma ashabul maimanah. Itulah yang disebut dengan kelompok para utusan tadi, ashabul maimanah, kelompok kanan. Wa ashabul mas'amat ma ashabul mas'amat. Siapa kelompok kanan itu? Washabul masyamati kelompok kiri, siapakah kelompok kiri? Wasabikuna wasabikun dan kelompok yang bersegera. Jadi di sini juga digambarkan dalam surat Al-Waqiah ada ashabul yamin, ada ashabul shimal dan kaum as-sabiku yang melakukan musabakoh. Musabakoh itu adalah to race itu kalau bahasa Inggrisnya, bersegera, berlomba. Orang yang berlomba melakukan kebaikan itu adalah kaum as-sabiku, bersegera. Betul, begitu kan bersegera. Begitu dengar adzan, segera ke masjid. Insya Allah kita masuk kelompok as-sabiqun. Nanti saja sebelum komat mah nggak usah dulu ke masjid. Tenang-tenang saja. Itu bukan kaum sabikun. Kaum lelen yang seperti itu. Kemudian juga di dalam Al-Quran sebutkan begini. Semua arusna kita balladina stopaina min ibadina. Kemudian kami wariskan Alkitab itu adalah kepada orang-orang yang kami pilih dari hamba-hamba kami. Paminhum maka dari hamba-hamba itu dolibul nafsi ada kelompok yang mendolimi dirinya sendiri itu ahli-ahli neraka. Waminhum muktasidun bil waminhum muktasidun dan sebagian orang yang pertengahan saja. Nah, ini orang yang masih memelihara amal-amal baiknya. Waminhum sabiqum bil khairat dan sekelompok dari mereka ada yang bersegera melakukan kebaikan. Tetalangke gitu kan. Segera kalau itu kebaikan lakukan.
tidak menunggu-nunggu. Kemudian dalam pengertian lain disebutkan wa kuntum azwajan salasah, dan kalian itu adalah akan terbagi tiga kelompok. Dua kelompok tadi ada di surga dan satu kelompok berada di neraka. Seperti tadi, kelompok pertama ashabul yamin, yang keduanya ashabus shimal itu masuk ke neraka, dan ketiganya adalah para orang-orang yang khusus, para nabi, para rasul, kaum siddiqin, kaum syuhada. Itu masuk kelompok ketiga. Dua kelompok ini masuk ke surga dan satu masuk ke neraka. Kemudian dalam sebuah hadis sebutan begini dari Imam Ahmad. Anna Rasulullah SAW, semuanya Rasulullah SAW itu membaca ayat ini. Washabul yamin, washabul shimal. Pakobado, maka menggenggam Nabi biadihi dengan tangan beliau. Kobdota ini dua genggaman. Pakola, maka beliau bersabda, hadhil jannah wala ubali. Kelompok yang pertama adalah untuk masuk surga, wahadhil nar, yang kelompok yang keduanya adalah untuk masuk ke neraka. Wala ubali, aku tidak peduli. Artinya memang terkelompok manusia nanti ini di muka bumi akan ada dua, ashabul yamin wa ashabus shimal. Kelompok kanan dan kelompok kiri. Nah, siapa saja? Apakah yang sekarang kita bisa menyimpulkan? Jangan dahulu disimpulkan selagi kita masih hidup. Walaupun sekarang ini orang itu jauh dari Allah, tapi bisa saja menjelang kematiannya itu menjadi orang baik. Mungkin saja. Sehingga kita jangan mencap dahulu selagi orang masih hidup, bahwa itu adalah ashabul shimal, ini ashabul yamin. Termasuk kita juga ini ngaku-ngaku ashabul yamin, menjelang kematian murtad. Itu jadi ashabul shimal. Jadi kita belum tahu juga nasib kita. Yang bisa kita lakukan, kita pelihara supaya kita tetap ada di ashabul yamin dan memohon kepada Allah jangan sampai dimatikan kecuali dalam imanan, supaya tetap dalam ashabul yamin. Itu yang bisa kita lakukan. Tetapi kita tidak boleh mengaku-ngaku diri ahli surga. Wallahu alam. Kita belum tahu nasib kita. Jangan jangan berperilaku seperti iblis sombong. Kita tidak mengerti. Tapi kita yang bisa kita lakukan itu memohon kepada Allah supaya kita dimasukkan ke kelompok ashabul yamin. Dalam sebuah hadis lain juga disebutkan begini. Dari Siti Aisyah, dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, Atadruna manis sabikun. Apakah kalian tahu siapakah kaum as-sabikun itu? Ila dilli yamil kiamah. Sampai dia berada di teduh-teduhnya hari kiamah. Lalu menjawab para sahabat, Allah wa Rasuluhu alam. Hanya Allah dan Rasulnya yang maha mengetahui. Qala, maka bersabda Rasulullah, alladzina idza utul haqqo, yaitu orang-orang kaum as-sabiqun itu apabila diberikan kebenaran al-haq, qabaluhu, mereka menerimanya. Sesuatu yang datang dari Allah dan Rasulnya tidak perlu ada keraguan sedikit pun. Terima saja. Mutlak. Wa idza sa'alu badalu, tetapi apabila mereka meminta, itu mereka dengan hina, tidak apa ya, meminta kepada Allah dengan DP gitu misalnya, dengan merasa rendah di hadapan Allah. Bahwa kamu dan mereka menghukumi nasib bagi manusia kahukmihim, sebagaimana menghukumi li anfusihim, terhadap diri mereka sendiri-sendiri. Jadi mereka itu komitmennya tinggi, menerapkan hukum itu kepada dirinya sendiri sama dengan menerapkan hukum kepada orang lain. Itu seperti yang diucapkan oleh Nabi. Kalaulah ini Fatimah melakukan pencurian, maka akan aku potong itu tangan Fatimah. Tidak seperti sekarang di muka bumi ini kan, kalau menghukumi untuk diri sendiri, atau seperti cerita di kerajaan Saudi Arabia, kalau keluarga kerajaan yang melanggar tidak dihukum. Tapi kalau orang lain yang menghukum, dikisos, dipotong tangan dan sebagainya. Tapi kalau keluarga kerajaan dibiarkan. Itu tidak adil juga itu, Pak. Nah, tidak seperti itu kaum sabikun itu. Dia menerapkan hukum ke diri sendiri, ke keluarganya, dengan kepada pihak lain sama saja. Kalau harus dipotong tangan, potong tangan karena melakukan pencurian. Demikian juga kalau harus dipenggal, dipenggal karena melakukan dosa yang mengharuskan dia dikisos misalnya dan sebagainya. Nah, yang punya komitmen seperti itu sedikit sekali.
Hanya paman saja kan membela sehingga ponakan bisa nyapres misalnya. Nah, itu tidak adil juga itu. Mengubah-ubah hukum, rusak tatanan bernegara. Itu gara-gara seorang paman rusak tatanan bernegara kita itu. Kemudian wasabiqun itulah alladzina sallu lil qiblataini. Kelompok as-sabiqun juga diartikan di sini adalah mereka yang mengalami sholat kedua kiblat. Kan kiblat kita pertama pada saat diwajibkan sholat itu adalah ke Baitul Maqdis, ke Palestina, Masjidil Aqsa saat ini. Ke sana awalnya. Kemudian setelah Nabi ada di Madinah kurang lebih 16 bulan, maka Nabi memohon kepada Allah supaya kiblat ini diarahkan ke Makkah, ke kota Makkah. Nah, para sahabat yang mengalami dua kiblat itulah dimasukkan kelompok al-musabiqun, as-sabiqun. Tapi ini tafsir, Pak ya, bukan kata Nabi ini. Ini tafsir kata Ibnu Sirin. Itulah yang maksud kaum as-sabiqun, orang yang bersegera melakukan kebaikan. Ada juga yang menafsirkan as-sabiqun ulaikal muqarrabun, mereka yang dekat itu adalah awalhum ruhaan ila masjid. Mereka ruwahan ila mereka yang paling pertama datang ke masjid. Itu adalah kelompok as-sabiqun. Yang pertama datang subuh itu siapa? Pak Sarif nih. Ah, insya Allah masuk kelompok as-sabiqun Pak Sarif. Ke pintu masjid itu. Tiap hari begitu ya. Ah, memelihara keistiqomahan itu tidak gampang. Tiap hari ke masjid datang awal waktu hebat itu Pak. Karena tidak setiap orang mampu begitu. Nah, ini kata kata tafsir di sini sebutkan awalhum ruwahan ila masjid wa awalhum hurujan fi sabilillah. Mereka yang pertama datang ke masjid dan yang pertama keluar dari jalan Allah, dari sabilillah, dari peperangan misalnya. Itu yang maksud kaum as-sabiqun. Kemudian wahadil aqwalu kulluha sahihah. Semuanya itu adalah sahih. Jadi pengertian pengertian tadi as-sabiqun itu para sahabat yang mengalami sholat di dua kiblat atau orang yang pertama datang ke masjid atau nanti nanti para nabi dan para kaum syahid dan sebagainya semuanya benar saja. Nah, itu hanya tafsir, wallahu alam. Hanya Allah nanti yang akan menghukumi. Kemudian sebagaimana juga dalam surat Al-Imran, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard, bersegeralah kalian ke ampunan Allah. Itu Pak, kalau di Al-Qur'an, kalau Allah menyuruh untuk memperoleh ampunan Allah, kata-katanya menggunakan sari, bersegeralah. Jadi kalau diterjemahkan dalam bahasa kita, larilah, berlarilah, surah, surah, dengan cara yang gagancangan, gitu, bahasa kita. Tapi kalau untuk mencari dunia, itu bukan itu, tapi pamsyu, berjalanlah. Jadi kalau untuk mencari keduniaan itu, Allah tidak menyuruhnya dengan berlari, tapi berjalan. Tapi perilaku kita malah sebaliknya. Kalau untuk urusan keakhiratan kan talalangke hararese gitu kan ya. Untuk ke masjid. Tapi kalau untuk urusan dunia, dikejar minta ampun. Di Jakarta pun dikejar, di luar negeri pun dikejar. Karena itu dunia menggiurkan. Tapi perintah Allah terbalik. Justru untuk urusan keakhiratan itu menggunakan istilah surah, segera, lari gitu. Tapi kalau untuk urusan dunia, pamsyu, maka kalian berjalanlah. Artinya tidak perlu buru-buru, tenang saja. Hanya perilaku kita terbalik. Nah, mudah-mudahan kita bisa membalikan. Ya, makin usia bertambah, makin diamalkan ini petunjuk Allah. Kemudian dalam sebuah penjelasan sebutkan begini. Qalat, berkata al malaikatu, para malaikat, ya Rabbi, ja'al talibani adama ad-dunya fahum ya'kuluna wa yashrabuna wa yatawazzajuna. Para malaikat protes kepada Allah, wahai Tuhanku, engkau telah menjadikan anak Adam itu dunia. Mereka di dunia itu bisa makan, bisa minum, bisa menikah. Faj'al lana al-akhirah. Jadikanlah bagi kami, para malaikat itu akhirat saja. Faqala, maka Allah menjawab, la af'al. Aku tidak akan mengerjakan itu. Faroja'u salasan, sampai para malaikat itu mengulang-ulang sampai 3 kali. Faqala, tetapi jawaban Allah, la aj'al, saya tidak akan menjadikan begitu bagi kalian.
Man khalaqtu biyadaya kaman qultu lahu kun fakana. Apa yang telah aku ciptakan itu maka aku akan begitukan juga di akhiratnya. Artinya bagi manusia yang di dunia ini bisa makan, minum, nanti di akhirat juga bisa makan, minum, menikmati, bisa nikah dan sebagainya. Bagi para penghuni surga tetap malaikat di dunia ini tidak bisa nikah, di akhirat juga tetap sama. Karena begitulah ketetapan Allah bahwa bagi manusia kita itu perlu bahan bakar. Bahan bakar itu ya makanan, minuman dan sebagainya. Maka di akhirat juga begitu. Tetapi nanti beda hakikatnya saja. Kalau di dunia ini kita punya kotoran, kalau di surga, kalau menjadi penghuni surga ini juga. Mudah-mudahan kita memohon kepada Allah, itu tidak akan mengeluarkan kotoran. Kemudian di kelompok ayat berikutnya. Waduh, udah setengah tujuh. Kita percepat saja. Sulatu mina awalin wa qalilun minal akhirin itu sekelompok dari kelompok pertama dan sedikit saja dari kelompok terakhir. Mereka berada, ini cerita surga semua ini. Berada di ranjang-ranjang yang di dalam itu terbuat dari emas, permata dan sebagainya. Itu pokoknya sulit dibayangkan. Kemudian mereka saling berhadap-hadapan, ngobrol barangkali begitu. Sebagaimana ngobrolnya di sini. Kemudian mereka dilayani oleh wildan muhalladun, oleh anak-anak muda yang tetap muda. Barangkali seperti di restoran. Di restoran kan kita punya pelayan. Pelayan kita tinggal nunjuk aja ingin apapun dilayani. Mau apapun, tapi kalau di dunia ini kita harus bayar. Nah, kalau di akhirat tidak perlu bayar. Sudah disiapkan oleh Allah. Kemudian biakwabi wabarika wa kasim ma'in. Nah, pelayan itu sudah dilengkapi dengan gelas-gelas, dengan kendi, juga dengan apa seloki gitu, yang mereka mengambil dari air yang mengalir. Air mengalir itu macam-macam. Ada air bening, ada susu, ada arak, ada madu, dan macam-macam. Sehingga pada saat mereka meminumnya, walaupun berasal dari arak, tidak menjadikan mereka pening maupun mabuk. Dalam keadaan segar saja. Demikian juga digambarkan wafakiyati mayatakoyarun dari buah-buahan yang sesuka-sukanya. Buah-buahan apapun. Dan demikian juga dari daging burung sesuai dengan mereka seleranya. Dan hurun in, ada bidadari-bidadari. Kalau untuk perempuan bidadara barangkali ya. Jangan khawatir. Kamsali maktun yang tersimpan mereka itu. Sebagaimana barang-barang antik itu, barang-barang hebat itu tidak diumbar. Coba kita perhatikan di toko itu. Barang-barang mahal itu tidak disimpan di etalase kan. Itu barang-barang murah saja di etalase itu. Kalau yang betulnya akan dijual itu disimpan di tempat yang aman. Sehingga di sini juga disebutkan al-maknun, tersimpan. Karena barang-barang antik mahal. Para bidadari itu. Jazaan bima kanu ya'malun. Itu sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan sewaktu hidup di muka bumi. Jadi perlu sekali lagi kita ketahui bahwa masuk surga itu memang bukan dengan amal-amalan kita. Karena tidak sebanding nilainya. Tetapi itu karena rahmat Allah. Tetapi untuk memperoleh rahmat Allah itu kita harus beriman dan beramal. Baru bisa memperoleh rahmat Allah. Jadi kita juga harus tetap bekerja dalam arti lakukan sholat, lakukan puasa, zakat dan sebagainya. Jangan terperdaya dengan ucapan-ucapan kalau sudah tinggi kedudukannya tidak perlu sholat lagi. Itu ngaco. Contoh saya kanjeng Nabi Muhammad itu manusia paling tinggi kedudukannya dari depan Allah, tapi tetap beliau sampai akhir hayatnya tetap sholat. Tetap melakukan kewajiban-kewajiban kepada Allah. Kalau kita suka mendengar tidak perlu sholat lagi, itu adalah ngibul itu. Kemudian saya percepat saja. Washabul yamin. Washabul yamin. Siapakah ashabul yamin? Yamin itu sebelah kanannya, kelompok sebelah kanan. Digambarkan di sini mereka di pohon sidir.
Pohon sidir atau pohon bidara kalau di dunia ini dikenal berduri, gitu, rucuk lah gitu. Tapi kalau di akhirat nanti tidak makhdudin, tanpa duri, beda lagi. Atau mandudin, demikian juga di sana juga wadil mamdud, banyak kehebatan-kehebatan yang diperoleh ahli surga. Jadi itulah balasan dari Allah yang diperuntukkan bagi ahli surga. Sampai-sampai di sini, inna ansya'kunna insya'a. Kami ciptakan itu bidadari-bidadari itu sekejap mata. Artinya bukan berasal dari dunia. Sehingga bukan tadinya istri kita, bukan. Tetapi itu sengaja Allah ciptakan mendadak di surga. Ini kata-katanya. Inna ansya'kunna insya'a. Kami ciptakan, kami gelarkan itu para bidadari. Insya'a, sekejap saja pada saat itu. Faja'alnahun abkaro. Mereka itu menjadi perawan-perawan. Berarti kalau laki-laki bujang-bujang gitu ya. Jadi orisinil semuanya. Urban atroba, penuh cinta dan sebaya, seimbang sebanding. Jadi tidak ada nenek-nenek. Itu semuanya dalam keadaan segar. Di ashabil yamin itu diperuntukkan untuk kelompok sebelah kanan. Nah, di sini disebutkan kasirus syauk, kondisi di dunia itu banyak durinya dan sedikit buah-buahnya. Tapi di akhirat ala aksi min hada, terbalik. Buahnya banyak tapi tidak ada wala syauka, tidak ada durinya. Tapi banyak as-samarul kasir, banyak buah-buahnya yang ya sangat banyak. Alladzi qad asqala asru, yang demikian berat, artinya berbobot juga. Itu saya kira penjelasan di surat Al-Waqiah sampai ayat ke-40 yang bisa disampaikan pada